Halo semuanya, kembali lagi di channel Filmmaker KW. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum alur cerita film yang sangat seru sekali, yang penuh dengan makna-makna pendidikan yang diperankan oleh aktor favorit admin, yaitu Babang Donilian. Tanpa banyak ngobrol lagi, kita langsung aja merangkum alur ceritanya. Film diawali di sebuah sekolah SMA di negara Hong Kong bernama Sekolah Takchi. Nampak Chen Xia yang akrab dipanggil Henry Chen menemui kepala sekolah untuk melamar pekerjaan sebagai guru. Kepala sekolah pun sedikit heran kepada Chen, mau-maunya ia bekerja sebagai guru yang konon gajinya sangat rendah, bahkan lebih rendah dari bekerja di restoran. Chen pun hanya senyum merespon perkataan kepala sekolah. Tentunya Chen pun memiliki tujuan tertentu dengan keputusannya untuk menjadi guru. Di balik mukanya yang lugu-lugu ini, diketahui Chen merupakan pensiunan militer yang sebelumnya ia bekerja sebagai marinir di Amerika Serikat. Singkat cerita, di hari pertama Chen mengajar di sekolah Takchi, ia dihadapkan dengan murid-murid kelasnya yang sangat berandal sekali. Konon sudah beberapa guru angkat tangan menangani kelas berandal ini. Di kelas pun mereka ada yang tidur, main game, bahkan makan di kelas, gak habis thinking saya mah sumpah. Walaupun sudah ditegur oleh Chen, namun anak-anak bagong ini malah menertawakannya. Alhasil, Chen pun memberikan mereka sambutan yang cukup ngeunah sekali. Perhatian pun merujuk kepada 5 orang murid berandal itu bernama Li Wei Chong, Denan, Xiong Jupa, dan si kembar yang kita panggil saja Min dan Jimin. Yang dikala istirahat, mereka selalu udut di gudang. Di situ pun mereka kedatangan anak-anak basket, menegur Li dan kawan-kawan supaya tidak udut di gudang. Tentunya mereka pun seperti anak muda pada umumnya yang mudah terprovokasi. Dan hampir saja baku hantam. Merasa tak terima atas teguran anak-anak basket tadi, Li pun dan kawan-kawan memiliki ide untuk menjahili anak-anak basket dengan melempar botol ke lapangan basket yang membuat salah satu anak basket terjatuh. Singkat cerita, pada keesokan harinya, mereka pun kembali lagi masuk ke sekolah dan kembali lagi bertemu guru Chen. Namun pada hari kedua ini, Chen tidak mengajar seperti belajar pada umumnya. Ia malah memberikan pertanyaan-pertanyaan biasa. Dan uniknya lagi, Zufa menjawab pertanyaan yang diberikan Chen benar, langsung disuruh pulang. Jelaslah mereka pun semakin semangat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Chen. Yang intinya Chen sudah membuat anak-anak menjadi senang untuk belajar. Walaupun selintas cara dia mengajar berbeda dengan guru-guru pada umumnya. Di saat yang bersamaan, kepala sekolah mendapatkan berita yang cukup mengecewakan. Pasalnya, pusat pendidikan Hong Kong berencana untuk menutup sekolah Takchi. Dengan alasan sekolah itu terlalu tua serta prestasi anak-anak yang anjlok. Bahkan beberapa tahun ke belakang, tidak ada satupun murid sekolah Takchi yang lolos ke perguruan tinggi negeri. Sementara itu, Li dan kawan-kawan di waktu jam istirahat, ia pergi ke kantin dan bertemu dengan anak-anak basket lagi. Dan seperti biasanya, anak basket dan juga Li tak pernah akur. Hingga di situ pun anak-anak basket menghilali soal ibunya. Yang diketahui Li seorang anak yatim piatu. Alhasil Li pun tak terima dan terjadilah baku hantam. Atas hal itu, Capsek memerintahkan Chen selaku wali murid untuk memberikan surat DO kepada Li dan kawan-kawan. Jelaslah, Li dan kawan-kawan pun harus menerima kenyataan pahit ini. Chen yang melihat kelima murid berandalnya itu, ia pun merasa memiliki tanggung jawab atas kekecewaan ini. Dan ia pun memutuskan untuk menggali informasi tentang kelima murid yang begitu berandal itu. Dari mulai Zufa yang diketahui ia merupakan imigran dari Pakistan. Walaupun demikian, Zupa sudah tinggal lama di Hong Kong dan menjadi warga negara Hong Kong. Dengan lingkungan yang keras, Zupa seringkali menjadi calo tiket. Zupa bercita-cita ingin menjadi penyanyi hebat. Namun disayangkan, sejak kecil ia memiliki trauma bernyanyi karena ia dianggap tak cocok untuk bernyanyi. Kemudian si kembar yang kita panggil saja Min dan Jimin. Sebenarnya mereka berdua dari kecil sudah ditinggalkan oleh ibu kandungnya. Min dan Jimin hidup bersama ayahnya yang kerjaannya mabok-mabokan terus. Min yang bercita-cita sebagai gamer menginginkan jalan hidup yang tentram dan mentobatkan perilaku mabuk-mabukan ayahnya itu. Kemudian Denan, sedari kecil ia selalu diperlakukan beda dengan adiknya yang merupakan laki-laki. Orang tua Denan masih berpikir anak lelakilah yang harus diutamakan. Atas hal itu, Denan pun menjadi tomboy dan bercita-cita ingin menjadi pembalap.
Kemudian Li Weichang, yang sepertinya ialah yang memiliki kisah hidup yang paling sengsara. Li hanya hidup bersama neneknya yang sudah tua. Li dan nenek hanya tinggal di kontrakan kecil yang tidak bisa dikatakan itu bukanlah tempat tinggal. Untuk kehidupan, Li bekerja paruh waktu sebagai pelayan di sebuah restoran. Melihat rekam jejak dari kelima murid berandalnya itu, Chen pun berpendapat bahwa lingkunganlah yang membuat mereka berandal. Hingga Chen pun berdebat dengan kepala sekolah untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali ke sekolah. Namun seperti guru-guru pada umumnya, kepala sekolah menganggap mereka tak memiliki nilai yang bagus. Dan sebaliknya, Chen pun mengatakan kata-kata yang sangat bijak, bahwasanya semua anak itu berhak untuk berprestasi sesuai dengan fashionnya masing-masing, bukan hanya dilihat dari nilai ujian saja. Sementara itu, Li yang tengah bekerja seperti normal pada umumnya, ia memanfaatkan keadaan dengan mencuri sebuah korek emas dari salah satu pengunjung yang merupakan gangster, kita panggil saja Balong. Namun, aksi Li itu terperogok oleh gangster Barong dan hasil Le pun menjadi bulan-bulanan si gangster Balong. Melihat keberanian Li itu, Balong pun menawarinya untuk bekerja dengannya walaupun sudah babak belur. Di sisi lain, Chen mencoba untuk memperbaiki problem-problem kelima murid berandalnya itu karena ia mengetahui bahwa lingkunganlah yang membuat mereka berandal. Dari mulai Zufa yang di saat bersamaan ia sedang dikejar-kejar oleh massa karena habis mencuri tiket calo. Untungnya ada Babang Chen yang menyelamatkannya. Pada malam harinya, Chen mengungkapkan impian Zufa yang ingin menjadi penyanyi. Chen pun memberitahunya untuk percaya diri supaya impiannya tercapai. Dengan desakan Chen, Zupa pun di situ yang kebetulan sedang ada acara musik berani untuk bernyanyi di depan publik atas suruhan Chen. Selepas Zupa, Chen pun menemui Denan yang di saat bersamaan ia hampir saja mencuri mobil ayahnya. Mengetahui Denan suka balapan, Chen pun mengajaknya untuk balap go-kart, tetapi Denan harus balap dengan ayahnya itu. Ayah Denan bersepakat jika Denan mengalahkannya, ia tidak akan mengatur kehidupan Denan lagi. Dan balapan pun terjadi. Namun sangat disayangkan, balapan itu malah jadi kacau. Pasalnya mereka keluar lintasan dan hampir saja Denan tertabrak oleh truk. Spontan ayah Denan pun kaget dan mengatakan bahwa ia sangat sayang kepada putrinya itu. Atas kejadian ini, ayah Denan pun berjanji tidak akan membanding-bandingkan lagi dengan adiknya dan akan mendukung segala keinginannya. Setelah itu, giliran Min dan Simin yang memiliki problem dengan ayahnya yang pemabuk. Chen memutuskan untuk berpura-pura mengunjungi tempat rehab pecandu minum dan menetapkan ayah Min dan Simin sebagai narasumbernya. Tanpa sepengetahuan teman-temannya, Min dan Simin akhirnya mendengar permintaan maaf serta penyesalan ayahnya itu atas mabuk-mabukan yang membuat sengsara kedua anaknya. Atas hal ini, untuk sementara, Chen pun masih bisa tersenyum. Di sisi lain, Li memutuskan untuk menerima soal pekerjaan yang gangster Barong berikan kepadanya. Yang ternyata Balong memberikan Li tugas untuk mensabotase salah satu atlet tinju dengan memberi obat pelemah, entah obat apa admin juga gak tahu. Dengan terpaksa, Li pun menerima pekerjaan itu. Pada keesokan harinya, Chen pergi ke kontrakan Li dan bertemu dengan nenek Li. Chen sedikit prihatin melihat kondisi Li yang sangat-sangat tidak mampu. Nenek Li mengatakan bahwasannya orang tua Li meninggal karena kecelakaan semasa Li kecil. Jadi, Li dari kecil hidup bersama nenek. Di situ pun Chen tak sengaja melihat obat terlarang yang diberikan gangster Balong kemarin dan poster tinju. Tentunya Chen pun sudah menebak bahwa Li akan bekerja kotor untuk pertandingan tinju itu. Lantas ia pun mengunjungi ruang ganti tempat tinju dan mendapati Li yang sudah babak belur disiksa atas sabotase obat terlarang itu. Pada awalnya, Chen pun meminta untuk mengembalikan Li dengan cara baik-baik saja. Namun, mereka tak terima, alhasil Chen pun harus olahraga tangan. Tentunya sudah tidak heran, Chen bukan orang sembarangan. Yang akhirnya mereka pun berakhir di rumah sakit. Si Balong sepertinya ia tak ingin mengaku soal sabotase itu dan memilih untuk berdamai dengan Li, yang alhasil polisi pun tak mengurus kasus ini. Setelah semuanya down, Chen pun berhasil merubah kelima muridnya yang sangat-sangat berandal itu.
Ditambah lagi, pertarungannya di ruang ganti tinju kemarin viral yang membuat anak-anak sekolah pun kagum dengan Chen. Dan fakta pun terungkap bahwa Chen merupakan alumni sekolah Takji. Alhasil murid pun menanyakan kepada penjaga sekolah senior tentang sejarah guru Chen. Penjaga sekolah pun menceritakan bahwa Chen kecil sangat-sangat nakal sekali. Ia pernah berbuat onar ketika sedang digelar wisuda yang dimana Chen malah melempari salah satu murid yang sedang main piano di hadapan murid-murid lain. Spontan, murid piano pun mengejar Chen dan terjadilah baku hantam dengan Chen. Di situ pun Chen tak sengaja menendang patung Kepsek pada masa itu dan mengenai tangan si piano hingga patah. Atas hal ini, kepala sekolah pun memanggil Tante Chen selaku wali murid Chen, yang dimana Chen akan ikut bersama bibinya ke Amerika. Namun di Amerika pun, Chen tidak akan hidup bersama bibinya, tapi ia akan dimasukkan ke akademi militer. Chen pun dari remaja hingga besar hidup di akademi militer. Hingga pada suatu ketika, Chen pernah bertugas untuk berperang dan secara langsung ia melihat korban tak bersalah yang berjatuhan. Ia pun memutuskan untuk berhenti dari militer dan berkeliling dunia untuk mencari tujuan hidupnya yang ia rasa dunia ini tidak ada artinya. Dan ia pun mengerti alasan kepala sekolah mengirimnya ke Amerika supaya Chen memilih jalan hidupnya. Ia pun bertemu dengan kepala sekolahnya itu dan memberikan Chen nasihat untuk mempertahankan sekolah Takji dan meneruskan pendidikan yang bersahabat untuk generasi yang akan datang. Dan itulah alasan Chen mengajar di sekolah lamanya itu. Dengan cara mendidik Chen yang sangat bagus, murid yang dulu berandal pun sekarang mereka rajin untuk belajar. Dan perlahan mereka pun bisa untuk melakukan berbagai ujian. Tak terkecuali kakak si kembar yaitu Jimin, ia tidak merasa percaya diri karena nilai ujiannya kalah dengan teman-teman yang lain bahkan terendah. Akibat hal ini, Jimin pun merasa malu dan ia pun memutuskan untuk terbang dari lantai atas. Dan hal ini pun yang membuat Chen selaku wali kelas harus tanggung jawab karena pengamat menganggap gurulah yang membuat Jimin menyerah untuk hidup. Dan ketika diinterogasi, Chen pun mengatakan kata-kata yang sangat bijak lagi. Bahwasanya tidak ada yang perlu disalahkan atas kejadian-kejadian seperti ini. Dan sistem pendidikannya lah yang harus bertanggung jawab. Walaupun demikian, Chen pun secara resmi dicabut statusnya sebagai guru. Namun para murid tak terima karena mereka anggap guru Chen merupakan guru yang hebat. Mereka pun menuntut ortu-ortunya masing-masing untuk membuat petisi mengembalikan kembali guru Chen, hingga Pak Kepala Sekolah pun hampir memohon-mohon kepada seluruh murid-murid untuk menyetujui kembalinya guru Chen. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Lee dan kawan-kawan serta seluruh murid bersiap-siap di sekolah untuk pergi ujian seleksi kampus, kalau di kita mah SNPTN ya. Namun tiba-tiba datanglah gangster Balong dan anak buahnya mengurung Lee dan kawan-kawan. Karena perlu diketahui, gangster Marong merupakan mafia tanah yang sangat ingin mendapatkan tanah sekolah Takji. Mengingat jika murid-murid Takji tak ada yang lolos ujian SNPTN, secara resmi Takji akan ditutup. Jadi itulah alasan Balong mengurung mereka. Namun untungnya datanglah guru Chen menyelamatkan mereka dengan jurus-jurus kungfu yang membuat anak buah Balong tersungkur. Hingga pertarungan pun mempertemukan Balong versus Chen. Yang fakta pun terungkap bahwa Balong merupakan si anak piano yang pernah Chen kerjai semasa dulu. Dan inilah hasilnya, kita gak tahu anak nakal bisa jadi sukses dan anak baik bisa jadi berandal. Bukan berarti kita harus berandal ya. Balong versus Chen pun terjadi. Sudah tidak heran siapa yang menang. Tetapi Chen pun di situ meminta maaf kepada Balong karena ia sangat menyesal telah membuat tangan Balong patah sehingga Balong tidak bisa kembali bermain piano. Namun itulah tololnya si Balong malah menjadi gangster.
Sedangkan Lee dan kawan-kawan, mereka berhasil lompat ke ruangan SNPTN dan mengikuti ujian SPTN sesuai impian mereka. Yang intinya di sekolah ini bukan hanya tentang ujian saja, bukan tentang hanya materi-materi saja. Film ini mengajarkan tekanan dan ujian yang membuat mimpi kita lah terkubur. Yang kuncinya mengarahkan anak-anak untuk memilih impiannya masing-masing. Beberapa hari kemudian, Lee pun mendapat berita baik karena ia berhasil mendapatkan subsidi tempat tinggal dari pemerintah. Jimin yang sekarang memiliki mimpi lagi dan bersemangat untuk mengejar mimpinya. Dan yang sekarang sudah diberi izin untuk membuat SIM, serta Zufa yang perlahan ia sudah berani untuk bermusik. Sama halnya dengan kepala sekolah yang sangat senang sekali karena pusat pendidikan sekarang sudah lebih memperhatikan sekolah Takji. Sedangkan guru Chen, ia pun kembali lagi mengajar di sekolah Takji dengan ciri khas mengajarnya. Film pun berakhir. Wow, film yang cukup seru sekali ya dan penuh dengan makna ya. Tumben nih admin membuat rangkum film tentang film-film yang penuh makna, kan biasanya gangster berandalan terus ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa juga subscribe juga gak apa-apa. Mohon maaf bila ada kesalahan. See you next time.